Halo semuanya, kembali lagi dengan Rafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang berjudul Above the Shadow. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang menghilang dari ingatan dan pandangan semua orang sejak berusia 12 tahun. Bagaimanakah perjuangannya hidup tanpa seorang pun mengetahui keberadaannya? Dapatkah dia kembali dan diakui? Mari kita bahas bersama filmnya. Kisah ini diawali di meja makan di mana sebuah keluarga kecil sedang berkumpul dan makan bersama. Keluarga ini memiliki 3 orang anak. Si sulung bernama Vanessa, dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Si bungsu bernama Troy, seorang anak lelaki yang cerdas, dan terakhir bernama Holly, si anak tengah yang sering diabaikan oleh 2 saudaranya, bahkan ayah mereka. Untunglah Holly masih memiliki ibu yang sangat memperhatikannya. Bagi ibu Holly, dunia adalah keajaiban dan misteri. Holly sangat dekat dengan ibunya dan bisa dibilang Holly adalah anak kesayangannya. Suatu ketika ibu sakit. Holly mengatakan dirinya tidak khawatir karena tim medis yakin pengobatan dapat menyembuhkan ibunya. Holly selalu menemani ibu selama pengobatannya. Namun sayang, kemudian ibu pergi untuk selamanya dan segalanya berubah. Tanpa ibu, Holly seakan memudar. Berawal dari rumah, sepeninggal ibu, ayah yang menggantikan peran ibu untuk mengurus dan memperhatikan keluarga, tampak hanya memperhatikan Vanessa dan Troy, meskipun ada Holly di sampingnya. Hari-hari berikutnya memudarnya Holly mulai menyebar pada kehidupannya di luar rumah. Tidak seorang pun memperhatikan Holly, baik teman-temannya ataupun gurunya. Hingga kemudian sebelum musim panas berakhir, Holly terbangun dari tidurnya dan marah pada 2 saudaranya yang tidak membangunkannya, padahal hari itu adalah hari pertama sekolahnya. Namun kedua saudaranya mengabaikannya. Hal ini biasa terjadi, namun tetap saja Holly merasa kesal dan mengadu pada ayahnya. Anehnya, ayah juga mengabaikannya dan terkejut ketika Holly menyentuhnya. Ayah dapat merasakan sentuhan Holly kala itu, namun tidak bisa mendengar ataupun melihatnya. Hal itu membuat Holly bingung, tetapi tetap mencoba bersikap tenang. Dan ketika ayah mengambil foto hari pertama sekolah, Holly tidak muncul pada foto itu. Rupanya Holly sampai pada mimpi terburuk dalam hidupnya. Sejak hari itu, Holly menyadari bahwa dirinya telah lenyap dari dunia ini. Holly hilang dari pandangan dan dari ingatan orang lain, seakan dia tidak pernah ada di dunia ini. Kini Holly telah dewasa, dirinya telah beradaptasi dengan keadaannya. Holly menjalani hidup yang cukup normal. Dia tinggal di sebuah gedung apartemen di mana tidak ada seorang pun yang saling mengenal, sehingga Holly bisa berbaur dengan baik dan tidak harus berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, Holly juga memiliki pekerjaan, yaitu menjadi seorang mata-mata handal. Tentu saja hal ini sangat mudah dilakukan mengingat tidak seorang pun dapat melihat Holly, sehingga dia selalu dapat melancarkan aksinya dengan mudah. Holly memata-matai orang-orang penting atau terkenal dan memotret mereka yang memiliki skandal tanpa ketahuan, lalu mengirimnya ke kantor berita. Holly mengaku tidak merasa bersalah dengan pekerjaannya ini, karena dia hanya menunjukkan sifat asli dari orang-orang itu. Holly selalu berkomunikasi dengan bosnya melalui pesan singkat meskipun mereka duduk berdekatan, karena bos Holly tidak bisa melihat ataupun mendengarnya. Kembali pada keluarga Holly kini, Troy kini sedang mengerjakan sebuah film eksperimental dengan merekam kaki semua orang yang melewati jalanan. Sedangkan Vanessa kini telah menikah dengan seorang lelaki bernama Marius. Dia tampak selalu masih tidak pernah puas dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Sementara ayah telah menautkan cintanya pada pekerjaannya, dan makan malam Jumat masih menjadi tradisi keluarga hingga kini. Holly hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Menjadi kasat mata membuat Holly dapat pergi kemana saja, melakukan apa saja tanpa harus khawatir tentang aturan ataupun penampilannya. Malam itu seperti biasa Holly melakukan pekerjaannya. Namun suatu hal aneh terjadi, di mana seorang petugas keamanan klub memanggil dan mengejar Holly yang sedang mengikuti seseorang. Dia bahkan bisa menyentuh Holly dan menariknya keluar. Tentu saja Holly sangat terkejut dengan kejadian itu. Bertahun-tahun sudah tidak seorang pun dapat melihat ataupun mendengarnya. Holly mencoba menahannya dan memastikan lagi apakah benar dia bisa melihat Holly. Namun lelaki itu marah dan pergi. Setelah kejadian itu, Holly pergi ke makam ibunya dan menceritakan semuanya. Kemudian Holly teringat pada pesan ibunya yang dulu pernah mengatakan bahwa jika dia meninggal, dia akan tetap bersama Holly di dalam jiwanya, dan angin akan membawanya kembali kepada Holly. Malamnya tiba-tiba Holly menyadari bahwa petugas keamanan yang kemarin menegurnya di klub ternyata adalah lelaki yang pernah dimata-matai dan difoto oleh Holly.
Rupanya lelaki itu memiliki keterikatan secara tidak langsung dengannya. Apakah mungkin mereka terhubung? Holly segera mencari tahu siapa sebenarnya lelaki bernama Shane Blackwell itu, dan menyadari bahwa petarung yang sebelumnya memiliki karir cemerlang tersebut kini hancur dan terlupakan karena foto-foto skandal yang disebarluaskan oleh Holly. Menyadari hal itu, Holly bergegas ke klub dan mencoba menemui Shane. Holly menjelaskan bahwa dirinya lah yang mengambil foto Shane. Tentu saja Shane marah dan bingung mengapa Holly tiba-tiba mengakui hal tersebut. Shane yang merasa hidupnya telah hancur karena Holly pun memintanya untuk pergi meninggalkannya. Namun Holly mengatakan dia tidak bisa dan ingin menebus dosanya pada Shane. Tampaknya Holly percaya dengan membantu mengembalikan hidup Shane akan membantu mengembalikan hidupnya juga. Mendengar hal itu, tentu saja Shane tidak percaya dan mencoba meninggalkannya. Holly tetap memohon diberi kesempatan dan pada akhirnya Shane setuju. Holly kemudian mengikuti Shane menemui manajernya. Di sana, Holly menunjukkan kemampuannya sebagai wanita tak kasat mata dan mulai membuat Shane bingung. Holly berjalan di sekitar manajer Shane yang bernama Brandon, bahkan membaca pesan di HP-nya tanpa disadarinya. Holly kemudian menyampaikan kebohongan Brandon yang mencoba memanipulasi bayaran Shane. Selesai pertemuan itu, Shane menemui Holly dan meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Holly pun menjelaskan keadaan dirinya yang tak kasat mata. Tentu saja Shane tidak percaya, meskipun Shane telah menyaksikan apa yang barusan terjadi dan merasa itu hanyalah trik. Holly pun mencoba membuktikannya dengan berdiri di tengah jalan. Shane menyelamatkan Holly dengan menariknya ke pinggir, namun malah Shane yang dimarahi pengemudi mobil karena pengemudi hanya melihat Shane di situ. Akhirnya Shane mulai mempercayai bahwa dirinya lah satu-satunya orang yang dapat melihat dan mendengar Holly. Mereka pun membuat kesepakatan untuk saling membantu. Mereka berkenalan dan Shane menunjukkan rumahnya dan meminta Holly datang besok. Esok paginya, Holly datang ke rumah Shane. Mereka berdiskusi tentang apa yang mereka lakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Shane bertanya apa yang diinginkan Holly dan menanyakan rencananya. Shane pun mengajak Holly keluar untuk jalan-jalan bersama anjingnya. Namun, orang-orang justru menatapnya aneh karena melihat Shane berbicara sendiri. Setelah mengobrol panjang tentang hidup mereka, Holly akhirnya memutuskan akan memulai rencananya dengan mengamati aktivitas sehari-hari Shane terlebih dahulu. Esoknya, Holly mengikuti Shane yang bekerja sebagai petarung jalanan. Rupanya, setelah kehilangan reputasinya sebagai petarung profesional, Shane tetap bertarung. Namun sayang dia dibayar dengan sangat murah dari pekerjaannya itu. Holly kemudian mengatakan dia akan memberikan Shane pekerjaan yang lebih layak. Seperti biasa, Shane tidak percaya, namun Holly akan segera membuktikannya. Segera setelah itu, Holly mengecek nama-nama petarung kelas kakap yang bisa menaikkan pamor Shane jika bertarung dengannya, dan menyelidiki mereka. Kemudian Holly memata-matai salah satunya dan mencari kelemahan atau rahasianya. Setelah menemukannya, Holly mengancam akan membuka rahasia tersebut dan memintanya untuk bersedia mengatur pertarungan dengan Shane. Setelah berhasil, Holly menemui Shane dan memberinya kabar baik itu. Tentu saja Shane sangat bahagia mendapatkan kesempatan itu dan segera berlatih dengan keras untuk memenangkan pertarungan. Berita tentang pertarungan ini pun mulai menyebar dan orang-orang mulai membuat prediksi tentang pemenangnya. Holly mulai sibuk mengabadikan momen latihan Shane untuk membuat pencitraan yang baik. Hari pertandingan pun tiba. Holly yang tidak menyukai keramaian menyaksikan pertarungan melalui televisi di rumah Shane. Pertarungan berjalan menegangkan mengingat ini adalah pertarungan profesional pertama Shane setelah sekian lama tenggelam. Dan akhirnya Shane berhasil menang. Setelah pertarungan itu, Shane segera pulang. Seorang wartawan tampak menunggunya dan ingin mewawancarainya. Setelah itu, Shane bergegas kembali ke rumah untuk merayakannya bersama Holly di rooftop sambil menatap langit yang dihiasi bulan. Mereka makan es krim bersama dan Shane sangat berterima kasih pada Holly. Berkatnya, Shane mulai mendapatkan perhatian kembali. Namun kemudian, Shane juga menceritakan keraguannya pada keberadaan Holly. Mengingat hanya Shane yang dapat melihat, mendengar, dan merasakan keberadaan Holly. Dia khawatir Holly sebenarnya tidak nyata dan hanya ada dalam pikirannya saja. Mendengar itu, Holly marah dan kesal. Shane kemudian mengatakan bahwa dia ingin Holly menjadi nyata bukan hanya untuk dirinya, dan membuat Holly merasa berharga. Mereka pun berciuman. Namun tiba-tiba, wartawan yang tadi bertemu Shane di bawah memotret mereka. Shane marah dan mencoba mengejarnya namun tidak berhasil karena dikunci dari dalam. Holly mengatakan bahwa Shane tidak perlu khawatir karena Holly tidak akan terlihat di dalam foto itu. Mereka pun akhirnya tidur bersama beratapkan langit.
Hari berikutnya, Holly terkejut menyadari bahwa ternyata dirinya muncul pada foto yang diambil wartawan semalam, yang terlihat sebagai sesosok bayangan wanita. Holly kaget namun sangat bahagia. Rupanya dirinya samar-samar telah muncul kembali. Setelah itu, Holly menghadiri konferensi pers pertarungan Shane selanjutnya. Pada akhir acara, wartawan bertanya, apakah Juliana King adalah wanita bayangan yang ada pada foto di koran? Juliana King adalah supermodel yang merupakan mantan Shane dulu. Shane menatap Holly yang tersenyum, lalu mengatakan no comment mengenai hal itu. Selanjutnya, Holly kembali melancarkan aksinya. Sebelumnya, Holly telah berhasil memata-matai lawan tarung kedua Shane tersebut, dan kini dia mengancamnya dengan skandal jika dia tidak mau mengalah dalam pertandingan melawan Shane. Malamnya, Holly menunggu Shane yang baru selesai bekerja di klub, dan mereka pun berbincang-bincang tentang mengapa Shane tidak mau mengakui wanita bayangan itu sebagai Holly, dan mengapa Holly tiba-tiba bisa muncul di foto lagi. Meskipun mereka tidak menemukan jawabannya, mereka berdua merasa sangat bahagia Holly bisa muncul kembali. Kemudian Holly mengatakan bahwa Shane membuatnya merasa berarti. Mungkin itulah yang membuatnya kembali. Beberapa saat kemudian ada telepon masuk. Rupanya itu adalah Juliana. Dia tampak memberikan Shane selamat dan memberinya perhatian. Seusai menutup telepon, Holly tampak tidak bahagia. Bagi Holly, sangat wajar jika Juliana memberikan perhatian pada lelaki yang karirnya kini mulai meranjak naik lagi. Hari pertandingan pun tiba. Shane berhasil memenangkannya kembali dan menjadi berita hangat di koran. Holly kini kembali beraksi untuk meningkatkan pamor Shane dengan memancing editor koran membuat berita gosip mengenai pertandingan ulang Shane dengan petarung handal bernama Attila yang dulu pernah mengalahkan Shane di ujung puncak karirnya. Berita itu pun berhasil menyebar dengan cepat. Selanjutnya, Holly mulai memata-matai Attila untuk menemukan titik lemahnya agar bisa membantu kemenangan Shane nanti. Attila yang sedang berteleponan dengan seseorang tampak bingung karena sebelumnya dia tidak merasa membuat keputusan untuk bertanding ulang melawan Shane. Tapi mengapa dirinya diberitakan demikian? Namun pada akhirnya Attila setuju dengan pertandingan itu. Di sisi lain, Holly yang telah membututi Attila sepanjang hari tidak bisa menemukan hal ganjil ataupun skandal yang bisa dijadikan senjata saat pertandingan melawan Shane nanti. Setelah sibuk seharian memata-matai Attila demi Shane, Holly mendapatkan berita Juliana King terlihat sedang berkencan dengan seseorang di bar. Holly pun bergegas ke bar tersebut untuk memastikan siapa lelaki yang bersama Juliana. Dan benar saja, itu adalah Shane. Tentunya Holly sangat kecewa menyaksikan Shane berbincang mesra dengan Juliana. Holly kesal bahwa apa yang selama ini dirinya lakukan untuk Shane tampak tidak berharga. Sementara Juliana bingung melihat Shane yang berbicara sendiri. Holly pun meninggalkan bar, sementara Shane mengejarnya. Shane ingin memperjelas hubungan mereka dan menyatakan ketertarikannya untuk kembali bersama Juliana. Shane dan Holly lalu berdebat mengenai hubungan mereka selama ini, yang tidaklah lebih dari sekedar simbiosis mutualisme. Pada akhirnya Holly merasa kesal dan mengatakan bahwa dia sudah mencoba mencari titik lemah Attila, namun dia tidak bisa menemukannya, sehingga Holly tidak bisa menjamin bahwa Shane akan menang lagi dalam pertandingan kali ini. Mendengar itu, Shane terkejut. Dia tidak paham bahwa kemenangan-kemenangan sebelumnya merupakan campur tangan Holly. Shane merasa sangat kecewa karena Holly merekayasa kemenangannya dan mengusir Holly. Sejak saat itu, Holly kembali pada kehidupan lamanya menjadi mata-mata gelap yang tidak terlihat dan tidak dianggap. Hatinya kembali hampa tanpa seorang pun memperhatikannya. Hingga berhari-hari kemudian, seseorang datang dan mengetuk pintunya. Rupanya itu adalah Shane yang datang untuk membuat sebuah pengakuan bahwa sebenarnya kehancuran hidup dan karirnya sebelumnya bukan terjadi karena foto skandal yang diambil Holly, melainkan karena Shane yang terlena pada kehidupannya dan menjadi malas serta tidak berusaha dengan keras untuk karirnya setelah berada di titik puncak kehidupannya saat itu. Shane dan Juliana juga memang sering berselingkuh saat dulu, maka dari itu mereka berpisah. Dengan kata lain, Holly bukanlah penyebab utama kehancuran hidup Shane, sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas apapun. Mendengar itu, Holly kehilangan kata-kata. Dia kecewa tapi juga lega karena Shane mengakuinya. Seketika itu pula, Holly ingin kembali membangun hubungan dengan Shane sebagai seorang lelaki dan wanita. Namun Shane menolaknya dan mengatakan sesuatu tentang kehidupan Holly yang membuat Holly tersinggung. Holly juga merasa marah karena Shane juga ingin pergi meninggalkannya seperti keluarganya. Perbincangan ini berakhir perdebatan dan Holly mengusir Shane. Besok paginya ketika Holly melewati cermin, dia terkejut menyadari bahwa cermin tidak merefleksikan wajahnya. Holly seakan semakin menghilang dari dunia ini. Holly kemudian segera menemui Shane yang sedang berlatih dan memanggilnya dari luar.
namun Shen tidak bisa mendengar maupun melihatnya. Saat itu juga, ada Juliana yang menemaninya. Ternyata Shen telah kembali bersama Juliana. Holly merasa sangat sendirian dan hilang. Holly memanggil ibunya dan meminta bantuannya karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia berteriak namun tidak seorang pun memperhatikannya. Sementara itu di ruang latihan, Juliana menyemangati Shen agar menang dalam pertandingan dan mengatakan dirinya tidak ingin berkencan dengan pecundang yang kalah tanding. Bisa dilihat bahwa sebenarnya Juliana tidaklah tulus pada Shen. Setelah menyadari bahwa dirinya mungkin akan segera lenyap dari dunia ini, Holly menemui kakaknya Vanessa untuk berpamitan. Dia juga membantu Vanessa mengungkapkan kehamilannya yang selama ini ditutupinya pada suaminya. Vanessa khawatir jika suaminya tahu dia hamil, suaminya akan meninggalkannya karena tubuhnya tidak lagi cantik. Vanessa juga khawatir tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik. Vanessa dihantui perasaan takut bahwa anaknya akan seperti dirinya yang berfokus pada kecantikan karena ingin mendapatkan cinta dari ibunya. Di luar dugaan, suami Vanessa sangat bahagia dengan kehamilannya dan berjanji akan mendukungnya. Holly terkejut, Vanessa rupanya menyimpan ketakutan besar bahwa dirinya tidak dicintai. Setelah itu, Holly pergi menemui Troy, yang masih berkutat dengan proyek filmnya. Di balik keanehan Troy, rupanya dia menyimpan kerinduan yang begitu besar pada ibunya, yang direfleksikannya melalui filmnya. Holly mencoba membantu Troy untuk keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan seorang wanita yang sering diamatinya selama ini. Terakhir, Holly menemui ayahnya yang tampak sibuk bekerja. Holly kemudian menyadari bahwa ayahnya tidak pernah bisa melupakan ibunya meski telah bertahun-tahun kepergiannya. Holly akhirnya tahu bahwa kehilangan itu tidak hanya terjadi pada dirinya, namun juga ayahnya dan saudara-saudarinya. Ayah bahkan masih pergi mengunjungi makam ibu Holly dengan membawa bunga di hari jadi pernikahan mereka. Holly tidak pernah menyadari betapa sulitnya bagi ayah untuk melangkah maju tanpa ibunya. Holly akhirnya paham bahwa seringkali kita selalu mengharapkan orang agar selalu ada untuk kita, namun sebenarnya kita tidak pernah ada untuk orang lain. Menyadari hal itu, Holly bergegas pergi ke lokasi pertandingan Shen dengan bus. Singkat cerita, Holly berhasil sampai dan langsung masuk karena sekali lagi, petugas tidak dapat melihatnya. Saat di dalam, Holly langsung menuju ring dan masuk melihat Shen yang tampak terpuruk. Shen yang kini tidak dapat melihat Holly mengabaikannya, namun Holly terus menguatkannya. Hingga tiba-tiba, Shen dapat melihat Holly lagi di sana. Holly sangat bahagia Shen kembali melihatnya. Namun ternyata, kini bukan hanya Shen yang dapat melihat Holly, melainkan semua orang. Mereka semua kemudian terkejut melihat seorang wanita tiba-tiba muncul di dalam ring. Melihat itu, petugas keamanan pun segera memanggil bantuan. Holly yang tidak menyadari apapun masih terus menguatkan Shen dan bergerak ke sisi luar ring. Pertarungan kembali berjalan sengit dan petugas kemudian menarik Holly turun dari ring. Holly yang sibuk menyemangati Shen sedikit bingung. Ada orang lain yang melihat dan menariknya keluar. Tidak lama setelah itu, pertandingan pun selesai. Namun sayang, saat juri mengumumkan hasilnya, Atilalah yang memenangkan pertandingan ini. Setelah itu, Shen bergegas mengejar Holly yang diseret petugas. Sebelum pergi, Shen mengakhiri hubungannya dengan Juliana yang tampak tidak keberatan, karena Shen yang kalah pertandingan tidak lagi menarik bagi Juliana. Shen dan Holly pun kini bersatu. Setelah kejadian itu, Holly memberanikan diri menemui ayahnya. Holly mendekati dan menyapanya. Ayah tampak sedikit bingung, kemudian dia tersadar dan segera memeluk Holly. Dan begitulah kisah ini berakhir indah. Film ini mengingatkan kita bahwa siapapun di sekitar kita bisa jadi menghilang dan tidak terlihat jika kita mengabaikan mereka. Maka dari itu, sayangilah serta perhatikanlah orang-orang di sekitarmu agar mereka merasa berharga dan bahagia. Jangan biarkan orang-orang di sekitarmu merasa sendirian, hilang dan merasa tidak berarti. Satu perhatian dapat menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Seperti kata Holly, kadang kita terlalu banyak menuntut orang-orang di sekitar kita untuk memberikan perhatian. Namun kita sendiri lupa bahwa kita tidak memperhatikan mereka. Jadi, apa yang sudah kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Terima kasih banyak sudah menyimak alur cerita ini. Sampai berjumpa lagi.